Oke, masih dengan Profesor Kardus. Alam semesta merupakan struktur konstruksi ruang waktu yang tercipta dari fluktuasi energi, baik energi massa dan energi kinetik. Namun, jika Anda bertanya pada Stephen Hawking, berapa total energi di alam semesta? Pasti Stephen Hawking menjawab total energi di alam semesta adalah 0. Karena dalam bukunya yang berjudul The Theory of Everything, ia menganggap keadaan energi positif pasti akan diseimbangkan dengan energi negatif. Meski kedengarannya aneh, diketahui menurut Hawking, energi dari sistem tampak seperti halnya cahaya, materi gelap atau antimateri di alam semesta ini disebut sebagai energi positif. Namun, di lain sisi, pada keadaan yang sama, energi positif tersebut akan diseimbangkan oleh tarikan gravitasi yang merupakan energi negatif. Menurutnya, mekanisme gravitasi disebut juga sebagai energi negatif. Energi negatif adalah energi yang berada di bawah energi vakum paling rendah. Dalam konsep kendaraan warp drive, jika kalian menemukan energi negatif, kalian bisa saja memanipulasi ruang waktu dan gravitasi hingga dapat meluncur bebas di alam semesta ini. Ya, kali ini kita kesampingkan dulu energi negatif karena kita akan mengulik keadaan energi positif seperti halnya energi massa atau energi kinetik. Ya, jumlah energi positif di alam semesta kita tidak bisa dipastikan. Tapi menurut para ilmuwan, total energi alam semesta yang teramati sekitar 10⁻69 joule. Energi ini tersebar dalam berbagai bentuk, termasuk energi kinetik galaksi, bintang, energi thermal radiasi CMB, energi partikel gravitasi, materi, dan energi-energi yang tersimpan di berbagai partikel atau materi-materi fundamental, juga elektromagnetisme. Seperti yang sering Profesor Kardus jelaskan, bahwa pada setiap objek yang bermassa pasti akan tersimpan energi di sistemnya. Hal itu sudah terurai dengan jelas oleh relativitas khusus melalui prinsip persamaan massa dan energi. E sama dengan mc². Artinya, semua sistem di alam semesta yang memiliki massa pasti terdistribusi energi. Bahkan partikel fundamental sekalipun, seperti halnya elektron, disebut bermassa 0,51 mega elektron volt, yang notabene merupakan satuan energi yang berada pada sistemnya. Dan tahukah Anda, segala hal yang memiliki energi pasti akan bergerak. Manusia akan dapat beraktivitas, reaktif, responsif, bekerja, dan bergerak karena segala sistem dalam tubuhnya menerima pasokan energi. Mesin dan kendaraan dapat bergerak karena melalui prinsip termodinamika, bahan bakar dapat menghasilkan energi kinetik. Penjabaran di atas merupakan penjabaran umum energi yang bekerja dalam sistem mekanik. Tapi tahukah Anda, bahkan perilaku energi dalam skala fundamental, dasar, dan keadaan kuantum sebenarnya tak jauh berbeda dengan perilaku energi mekanik dalam skala makroskopik. Dalam skala fundamental, perilaku energi juga terkait dengan gerakan kinetik atau vibrasi, yakni getaran. Nikola Tesla bahkan mengatakan, segala hal yang memiliki energi pasti akan bergetar. Yang membedakan bentuk perilaku setiap energi hanyalah frekuensi vibrasi atau getaran sistem. Ia juga percaya bahwa frekuensi getaran dapat digunakan untuk mengendalikan materi dan energi. Para ilmuwan percaya bahwa seluruh keadaan di alam semesta ini pasti tervibrasi atau bergetar selama sistem itu memiliki energi. Hal ini merupakan perspektif ilmiah nyata. Bahkan salah satu hipotesis teori modern seperti halnya Theory of Everything, layaknya teori string atau perilaku string getar. Ya, diketahui perilaku string getar dalam skala paling dasar adalah kunci untuk menyatukan keempat gaya fundamental alam semesta termasuk gravitasi kuantum. Keadaannya juga bergetar atau tervibrasi karena dia juga memiliki energi. Graviton, kandidat partikel hipotesis gravitasi, juga dihipotesakan terbentuk dari perilaku string atau getaran kuantum yang tervibrasi oleh energi. Gaya elektromagnetik dibawa oleh osilasi gelombang dan getaran medan elektromagnetik. Gaya nuklir kuat dan gaya nuklir lemah juga terjadi karena pertukaran partikel gluon yang tervibrasi dalam mode getaran medan. Pada keadaan atom, proton, neutron, dan elektron, mereka faktanya terus bergetar dalam frekuensinya. Begitu pula ikatan-ikatan molekul DNA, sel-sel yang menyusun material dan makhluk hidup. Seperti pada tubuh manusia, seandainya kalian mengamatinya dengan mikroskop elektron,
pasti kalian akan dapat mengamati vibration atau getaran dari setiap atom. Bahkan struktur-struktur solid dalam kristal padat seperti halnya berlian. Pada skala atom, mereka tetap akan bergetar dalam frekuensi osilasinya. Untuk menjabarkan dengan mudah perilaku interaksi energi pada setiap material, elemen, atau zat, kalian bisa lakukan dengan pengukuran suhu pada skala Kelvin atau Celsius. Suhu pada dasarnya merupakan ukuran energi. Tahukah Anda, semakin hangat atau panas keadaan suatu elemen atau zat, pasti energi yang dimiliki elemen atau zat tersebut semakin besar. Seperti halnya saat Anda memampar kaca atau berlian dengan radiasi elektromagnetik atau cahaya, atau ketika kalian memasak air dingin dengan api, pemanasan material akan terjadi. Kaca-kaca akan panas terpapar oleh cahaya, dan air akan mendidih karena panas api. Sebenarnya, peningkatan suhu tersebut terjadi karena keadaan partikel atau atom-atom dalam kaca atau air tersebut akan makin tervibrasi ketika terpapar oleh energi termal. Semakin besar termal yang masuk, maka semakin kuat vibrasi atau getaran-getaran partikel. Gesekan antar partikel akan makin meningkatkan suhu, dan sebaliknya, semakin dingin suhu suatu zat, maka semakin sedikit getaran partikel atau getaran atom yang akan terjadi pada sistemnya. Yang pastinya, energi yang tersimpan dalam sistemnya akan semakin rendah. Ya, panas atau termal merupakan acuan keadaan energi. Sebuah sistem yang memiliki keadaan termal yang tinggi, seperti halnya bintang, pasti memiliki kelimpahan energi yang besar. Ketika Anda memasukkan energi termal atau panas ke air, maka energi termal akan menggerakkan molekul-molekul dan atom-atom air dengan energi dan akan sangat tervibrasi. Semakin panas, maka semakin tinggi vibrasi dan frekuensinya. Namun, ketika air tersebut didinginkan, energi tersebut akan berpindah, membuat atom-atomnya menjadi semakin tenang. Semakin kalian mendinginkan suhu, maka semakin tenang vibrasi atom tersebut. Bahkan, pada keadaan 0 mutlak atau 0 Kelvin, atau sekitar minus 273 derajat Celcius, atom akan benar-benar berhenti total. Jikapun masih ada vibrasi, itu super sangatlah kecil. Itulah mengapa batas suhu terdingin memiliki limit, yakni 0 Kelvin. Karena pada suhu 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius, atom-atom dan zat yang didinginkan akan benar-benar berhenti. Berbeda dengan suhu panas yang hingga kini masih belum diketahui limitnya. Suhu panas tertinggi yang pernah dibuat manusia adalah tumbukan partikel di LHC, sekitar 5 triliun Kelvin, dengan energi setara 17 tera elektron volt. Ya, keadaan energi mempengaruhi setiap perilaku entitas di alam semesta ini, bahkan entitas paling dasar di skala kuantum. Ya, pada ledakan Gunung Krakatau Indonesia tahun 1883 yang melepaskan desibel dentuman ledakan sekitar 310 desibel. Diketahui, suara tersebut dapat membunuh orang di radius 30 km dari pusat ledakan seketika. Ya, suara merupakan energi yang bergetar, merambat melalui partikel-partikel udara. Pada desibel kuat, rambatan ini bahkan akan membunuh kalian seketika. Saat ini, di alam semesta belum ditemukan wilayah yang benar-benar memiliki keadaan energi paling dasar dalam keadaan vibrasi atau vakum sejati, yang artinya bahwa seluruh wilayah ruang waktu akan selalu memiliki keadaan kuantum yang tervibrasi. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang keterkaitan energi, vibrasi, dan frekuensi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Nikola Tesla mengabarkan